Perkenalkan, nama saya Novia Kristina Situmorang, NIM 1840493, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, mata kuliah Etika Profesi STIE Sulteragung Pematang Siantar. Di sini saya akan membawakan contoh kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pembahasan yang pertama, contoh kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran etika akuntansi manajemen. Contoh kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan. Kredit macet 52 miliar, akuntan publik diduga terlibat Jambi. Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009. Diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk mengembangkan usaha di bidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa, tanggal 18 bulan 5 2010 mengatakan, setelah klien diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hal pemeriksaan dan konfrontir setelah tersangka dengan saksi Biasa Sitepu, terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada 4 kegiatan data laporan keuangan yang terlibat dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Ada 4 kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangannya yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkapkan kasus kredit macet tersebut. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya, data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap. Namun, dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zain Muhammad sebagai pemimpin Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai 52 miliar sehingga terungkap kasus korupsinya. Sementara itu, pihak penyidik kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut. Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zain Muhammad sebagai pemimpin Raden Motor. Dalam kasus ini, pihak Kejati Jambi baru menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, Zain Muhammad sebagai pemimpin Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effendi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai penjabat penilai pengajuan kredit. Dalam kasus ini, seorang akuntan publik Biasa Sitepu sudah melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik. Biasa Sitepu setelah melanggar beberapa prinsip kode etik, diantaranya yaitu 1. Prinsip tanggung jawab. Adanya moral, kepercayaan dan tanggung jawab yang akhirnya kepercayaan tersebut hilang karena adanya fraud. 2. Prinsip integritas. Adanya fraud dan akhirnya pelaku mengakui dari para saksi. 3. Prinsip objektivitas. Tidak objektif terhadap laporan keuangan yang ada. 4. Prinsip perilaku profesional.
tidak memenuhi syarat etika akuntansi yang telah diterapkan. 5. Prinsip standar teknis. Tidak mengikuti aturan SAP dan undang-undang yang berlaku pada etika akuntansi. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran etika akuntansi manajemen. PT Asian Agri Group merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non-migas. Selain itu, pajak merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi bisnis perusahaan. Kesalahan dalam pengelolaan perpajakan dapat berpengaruh secara signifikan dalam kegiatan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, akuntan manajemen memiliki peran penting dalam penghindaran pajak dan peningkatan laba. Oleh karena itu, seorang akuntan manajemen harus memiliki kode etik akuntan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik yang dimiliki akuntan manajemen harus sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku umum. Objek penelitian PT Asian Agri Group merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak pada sektor perkebunan atau agrobisnis yang berprofesi di Indonesia. Kantor Asian Agri beralamat di Jalan Teluk Bentung, Jakarta. Sejarah perusahaan Asian Agri bangga sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, telah mampu mengelola sumber daya alam yang berlimpah dengan pengelolaan perusahaan kelapa sawit berkelas dunia. Saat ini wilayah operasional Asian Agri berada di 3 provinsi di Pulau Sumatera dan Indonesia. Petani plasma sebagai rekan Asian Agri memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis Asian Agri, di mana kunci kesuksesannya terletak pada komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan. Asian Agri bertekad untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik bagi pelanggannya dan memenuhi standar tertinggi serta sertifikat yang ada. Pendahuluan kasus berdasarkan penyidikan maraton aparat pada sejak awal 2007, kelompok usaha ini diindikasikan melakukan tindak pidana manipulasi pajak dalam kurun 2002 sampai 2006 dengan total kerugian negara 1,3 triliun. Kasus ini bermula saat adanya laporan Vincentius Amin Sutanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2006, ketika mantan grup Financial Controller Asian Agri itu melarikan diri ke Singapura setelah aksinya membobol uang perusahaan 3,1 juta US dollar terbongkar. Ia kini mendekam di penjara Cipinang, Jakarta Timur dengan hukuman 11 tahun setelah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Kronologis kasus: Desember 2006, 16 Januari 2007, 14 Mei 2007, 25 September 2007, 25 April 2008, 30 Mei 2008, 12 Juni 2008, 1 Juli 2008, 16 September 2008, Oktober 2008, Desember 2008, Januari 2009, Maret 2009, 3 April 2009. Pelanggaran PT Asian Agri Group, transfer princing, biaya fiktif, pengeluaran hiding fiktif, transfer princing perusahaan Asian Agri di Indonesia dijual dengan harga murah atau di bawah harga pasar kepada perusahaan-perusahaan di Hong Kong. Kemudian perusahaan Hong Kong tersebut akan menjual kepada Global Advanced Oil dan Fats dan Asia Agri Abadi Oil dan Fats dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Analisis: kedua perusahaan tersebut barulah menjual kepada real buyer dengan harga pasar, sehingga perusahaan di Indonesia mengalami kerugian sehingga penghindaran pajak dapat terjadi. 10 kode etik kejujuran.
honesty atau integritas, kejujuran atau honesty, integritas atau integrity, memegang janji atau promise keeping, kesetiaan atau fidelity, kepedulian atau fairness, kepedulian terhadap sesama atau caring for other, penghargaan kepada orang lain atau respect for other, kewarganegaraan yang bertanggung jawab atau responsibility citizenship, pencapaian kesempurnaan pursuit of excellency, accountability atau accountability. Dari prinsip dan standar mengenai akuntan manajemen yang dijelaskan di atas, pada prakteknya manajemen yang terdapat pada PT Asia Agri Group tidak memenuhi prinsip dan standar tersebut. Mereka melakukan penggelapan pajak melalui 3 bonus berbeda demi kepentingan pribadi masing-masing manajemen. Cara lain yang dilakukan oleh PT Asia Agri Group untuk menggelapkan pajak adalah dengan menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan mencutkan hasil penjualan. Tujuannya adalah meminimalkan profit untuk menekan beban pajak. Dampak bubarnya AAG terhadap ASEAN Agri Group, negara terhadap publik, dan lembaga-lembaga publik terhadap investor terhadap karyawan. Sekian penjelasan saya, terima kasih.